Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah ta'ala di pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang biasanya kita bahas setiap malam Ahad Ganjil di Masjid Sentani. Namun di masa pandemi ini, seperti yang sudah kami informasikan bahwa kajian selama di masa pandemi kita akan tetap lanjutkan belajarnya di studio Akhyar TV, sehingga yang biasa teman-teman menghadiri kajian ini dan menyimak kajian ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung di masjid ataupun di media sosial, di live streaming Facebook. Untuk di masa pandemi ini semua kajian rutin Akhyar TV bersama saya hanya disiarkan di studio Akhyar TV, sehingga hanya bisa diakses melalui siaran kajian di akun media sosial Akhyar TV. Terkhusus sejak pandemi ini, siaran kajian yang semula disiarkan di halaman Facebook Akhyar TV melalui live streaming, maka dipindahkan di channel YouTube Akhyar TV, sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti dan menyukai dua akun resmi Akhyar TV tersebut, channel YouTube dan Facebook, halaman Facebook, untuk mendapatkan pemberitahuan ketika ada siaran kajian terbaru ataupun konten terbaru Akhyar TV lainnya. Baik, pembahasan yang kita akan bahas kembali adalah tentang parenting, pendidikan anak, metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti, bahkan sudah mengikuti secara rutin kajian ini, bisa langsung melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita kaji. Terakhir itu bulan Maret ya. Bulan Maret sudah hampir 6 bulanan kita tidak mengkaji pembahasan ini. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan sore hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengikuti, bahkan baru mengikuti kajian ini saat ini, silakan bisa mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya dengan melihat di halaman Facebook Akhyar TV di bagian siaran langsung atau di video, scroll ke bawah, insyaallah situ sudah tersedia kajian parenting setiap malam Ahad Ganjil di Masjid Sentani, Masjid An-Nur namanya kalau tidak salah, Masjid An-Nur, Perumahan Sentani, kita sebutnya Masjid Sentani, lebih mudah difahami. Baik, ala kulli hal berbeda tempat, mudah-mudahan teman-teman tidak surut semangatnya, tidak futur, karena kami sebagai dai pun memikirkan bagaimana caranya kita, saya dan para pemirsa bisa terus melanjutkan kajian program belajar yang sudah pernah kita lakukan, agar kita tetap bisa istiqomah dalam kebaikan. Baik, kalau tidak salah, terakhir kita membahas kajian parenting ini sampai masih di bab pertama kalau tidak salah, di poin atau di bab mencukur, di bagian bab mencukur rambut bayi, dibersihkan dan dihilangkan kotorannya pada hari ke-7. Itu pembahasan terakhir ya. Bahkan saya pernah sempat dalam pembahasan ini menyinggung soal qaza ya. Qaza itu seperti contoh potongan rambut
saat ini. Ya, mungkin kita sebut dengan mohawk, sasak, undercut, dan jenis-jenis semisalnya. Sudah dibahas, silakan teman-teman bisa mereview atau menonton ulang pembahasan tersebut di halaman Facebook Khyar TV. Pembahasan kali ini masih melanjutkan bab pertama, yakni pembahasan terbaru di sore hari ini tentang bercengkrama dengan lidah dan mulut. Ternyata dalam pendidikan anak, bercengkrama dengan anak bukan soal berbicara, bukan soal bersikap saja, tapi peran lidah dan mulut pun berpengaruh. Selama ini mungkin kita memiliki suatu pandangan bercengkrama itu berbicara, ngobrol, cerita. Ternyata ada pembahasan tentang cengkrama bersama anak di luar itu. Qala mu'allif hafizahullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjulurkan lidahnya kepada Al-Hasan bin Ali, ya, cucu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Hasan yang saat itu masih kecil melihat lidah beliau yang merah, Hasan ini merasa tertarik sehingga sesegera mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan ini banyak riwayat yang sama, bisa dilihat dalam kitab Silsilatus Shahihah halaman 70. Kata mu'alif, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Di pembahasan ini yang menjadi contoh adalah Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh saja. Tapi sikap beliau kepada cucunya Al-Hasan itu sebetulnya sikap beliau kepada anak-anak yang lain juga, bukan hanya kepada cucunya saja, bukan hanya kepada anaknya saja. Makanya kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti kajian ini, bahkan mengikuti kajian dari awal sampai sekarang, teman-teman pernah saya ingatkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan soal kepada orang yang seusia, bukan soal kepada orang yang lebih di atas usianya, tapi orang yang berada di bawah usianya pun seperti anak-anak, bahkan balita pun Nabi SAW sangat baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga bercerita, Rasulullah SAW pernah keluar ke pasar Baqi. Ke pasarnya Bani Qainuqa, ya. Jadi Abu Hurairah ini menemani Nabi SAW keluar menuju pasar Bani Qainuqa. Sambil berpegangan tangan, mereka berdua berjalan mengelilingi pasar. Kemudian mereka berdua pulang dan duduk di masjid dengan kedua tangan merangkul lutut, ya. Nabi SAW setelah putar-putar pasar, pulang ke masjid, sampai di masjid beliau duduk sambil memegang lutut, kayak gitu, ya. Beliau bertanya, mana si kecil yang lucu ini? Si lucu ini maksudnya adalah Al-Hasan. Panggilkan dia agar datang kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Hasan pun datang dengan berlari karena merasa senang dicari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh kakeknya. Lalu Hasan langsung melompat ke pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari oleh Nabi, mana si lucu tersebut? Maksudnya adalah Al-Hasan. Ketika dicari, Al-Hasan tahu ternyata dirinya dicari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lari langsung loncat di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira momen seorang anak merasa girang, merasa sumringah, merasa ceria, merasa bahagia ketika dicari oleh seseorang, kemudian dia lari bersegera untuk memenuhi panggilannya tersebut, kemudian sudah sampai di hadapan orang yang mencarinya, dia meloncat, dia melompat
di atas pangkuan orang tersebut. Kira-kira apa penyebab sikap anak-anak yang melakukan hal demikian? Karena kedekatan yang spesial di antara keduanya. Kalau saja seorang anak tidak memiliki hubungan spesial, kedekatan yang spesial, yang tidak dimiliki oleh interaksi orang-orang di luar sana, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, tentu anak tidak akan sampai berani meluapkan keceriaannya dengan berlari dan melompat di atas pangkuan orang yang memanggilnya. Keceriaan Al-Hasan, agresif, yang dimunculkan oleh Hasan ketika dicari Nabi SAW, kemudian loncat di pangkuan Nabi SAW, itu karena Al-Hasan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun memperlakukan Al-Hasan dengan spesial. Logisnya, ini adalah cucu dengan kakek dengan cucu, bukan orang tua dengan anak. Tapi agak jauhnya jarak hubungan mereka tidak membuat mereka merasa canggung. Kita aja terkadang sama anak gak lewes, kita kaku. Apalagi kita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan masyarakat. Sehingga egonya terkadang kebawa ke rumah, sehingga seolah-olah istri dan anak-anak dianggap sama seperti rakyat. Kadang anak-anak dengan istri pun menganggap suaminya adalah, bapaknya adalah petinggi. Allahu musta'an. Lihat Nabi SAW, sama cucunya aja begitu. Ini pelajaran buat kita teman-teman, bahwa sama anak-anak ini jangan kaku. Anak-anak adalah sarana untuk kita biasa untuk mampu meluapkan semua pemahaman, pengalaman yang kita miliki kepadanya dalam mendidik anak. Karena gak semua kita memiliki profesi sebagai guru, sehingga anaklah salah satu sarana untuk kita benar-benar menerapkan ilmu yang telah kita pelajari tentang pendidikan terhadap anak. Pendidikan yang gagal, hasilnya akan gagal. Pendidikan yang berhasil, hasilnya akan berhasil. Mendidik anak ini kayak bikin kue, teman-teman. Kita tidak memiliki wawasan terhadap suatu resep akan memungkinkan gagalnya suatu produk makanan tersebut. Kita tidak memiliki bekal yang cukup dalam memahami pendidikan anak secara Islam, maka akan berefek gagalnya pendidikan tersebut. Kalau gagalnya kue, gagalnya produk makanan, efeknya nggak akan kemakan mungkin, atau tidak bisa dinikmati. Hanya itu saja. Tapi gagalnya mendidik anak akan berefek kepada jaminan kita masuk surga sedikit. Karena nanti di akhirat, para orang tua yang mengabaikan anak-anaknya masuk neraka, meskipun orang tuanya saleh, secara catatan amal dia masuk surga, anaknya akan bernegosiasi terhadap Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, kenapa aku masuk neraka? Orang tuaku membiarkanku dalam kelalaian. Orang tuaku membiarkanku dalam kezaliman. Orang tuaku membiarkanku dalam kemaksiatan. Apa yang katakan Allah? Cari orang tuamu, bawa bersama mereka dalam neraka. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini suatu poin yang terkadang kita perlu mikir. Bukan soal capek belajar ilmu parenting itu capek, bukan. Semua ilmu itu capek. Jangankan belajar, bekerja pun capek kan? Tapi kenapa kita lebih semangat dalam bekerja? Meskipun capek, waktu panjang kita habiskan untuk bekerja.
Karena kita sudah tahu tujuan kita mendapatkan upah. Sama, belajar juga tujuannya mendapatkan ilmu. Coba kalau kita lihat ke ilmunya, proses belajar tidak akan terasa. Beberapa persen di antara kita yang sudah mulai agresif dan termotivasi untuk belajar parenting. Sangat-sangat sedikit, masih belum banyak. Sehingga tidak heran melihat saat ini anak-anak masih bersikap tidak semestinya, tidak sebaiknya. Ya, malah banyak kita lihat anak-anak sekarang tersibukkan dengan hal yang tidak berfaedah. Malah teralihkan dari hal yang wajib pada hal yang haram. Allahumma musta'an. La haula wala quwata illa billah. Inilah kedekatan Nabi SAW. Makanya berkaitan dengan tadi teman-teman, bahwa sebetulnya hakikat orang tua yang mandul bukanlah orang tua yang tidak punya anak. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang mandul itu? Lalu kata para sahabat, orang mandul adalah dia yang tidak memiliki anak keturunan. Kata Nabi SAW, bukan. Orang mandul itu orang yang diberikan anak, dia punya keturunan, tapi dia tidak bisa mendidiknya terhadap akhirat. Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya tentang agama. Anak-anaknya haus, kekeringan terhadap pendidikan perkara agamanya. Itu orang mandul. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sahih. Inilah pola pikir ya teman-teman. Bahwa sekali lagi kita sudah diberikan anak, berbahagialah. Karena kita memiliki sarana untuk kita bisa menerapkan ilmu, dan kita pun memiliki sebab untuk bisa masuk surga dan berkumpul bersama mereka di surga. Sebagaimana saya sampaikan bahwa tujuan belajar parenting ini adalah untuk masuk surga bersama keluarga. Karena dengan kita mengetahui cara mendidik anak metode Nabi, kita bisa tahu cara bagaimana mendidik anak agar menjadi salih. Karena syarat salih ini adalah penentu seseorang bisa masuk surga dan bertemu bersama keluarganya. Kita lanjutkan. Setelah Hasan berlari dan melompat di pangkuan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun mencium mulutnya. Kemudian berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbahu. Atau kama qala sallallahu. Setelah Al Hasan melompat di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menciumnya. Maksudnya mencium mulutnya. Kemudian setelah mencium mulutnya, beliau berdoa tadi, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbahu. Ya, artinya, ya Allah, aku sungguh mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Dan beliau membaca doa ini sebanyak 3 kali. Doa Nabi SAW yang mungkin kita gak pernah baca doa ini atau melafadzkan kalimat yang semana dengan ini. Saya ulangi, kata Nabi SAW mendoakan Al-Hasan cucunya ini, ya Allah, aku sungguh mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya, sebanyak 3 kali. Doa yang luar biasa. Inilah doa bukti yang berlandaskan cinta karena Allah. Jadi kalau ada pasangan hidup atau orang tua dan anak, kakek dengan cucu, mereka menyatakan kepada kita
aku mencintaimu karena Allah, tapi mereka tidak pernah mendoakan kita. Tapi mereka malah tidak berusaha merangkul kita dalam kebaikan. Tapi mereka tidak pernah peduli terhadap akhirat kita. Berarti ungkapan cintanya karena Allah itu hanya omong kosong. Hadis tadi riwayat Imam Muslim nomor hadis 4446. Di poinnya di sini adalah Nabi SAW mencium mulut Al-Hasan. Kalau saja mencium mulut itu tidaklah dibolehkan, apalagi tidak ada manfaatnya, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Berkaitan dengan riwayat ini, Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata, orang tua diperbolehkan mencium anak-anak kecil di bagian anggota tubuhnya yang manapun. Dan juga untuk anak yang telah dewasa, yang telah besar usianya, selama bukan pada auratnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Penjelasan beliau bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 427. Kata Ibnu Battal, kita sebagai orang tua boleh mencium anak-anak kita di bagian tubuhnya yang manapun ketika dia masih baligh. Sebelum baligh. Sebelum mimpi basah. Kategorinya adalah itu, bukan usia, karena sekarang udah beda ya. Tapi ketika anak itu sudah dewasa, sudah baligh, sudah mimpi basah, maka kita tetap bisa menciumnya, tapi bukan di bagian tubuh yang menjadi auratnya. Saya pernah membahas, kalau tidak salah, di artikel tentang ada berpenampilan, kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat di website care.com. Di situ saya jelaskan bahwa aurat tubuh wanita, kata Syekh Albani, yang termasuk aurat adalah bagian anggota wudu. Berarti leher ke bawah, maaf ya, yang termasuk aurat ya, berarti anggota tubuh wanita yang aurat adalah selain anggota wudu. Karena anggota wudu yang bisa dimaksud untuk wudu itu bukan aurat. Jadi dari leher ke bawah, ya, siku ke atas, kemudian lutut ke atas, itu aurat. Makanya wanita boleh menampakkan auratnya, atau mungkin dia ketika bertemu dengan orang tuanya, dengan bibinya atau yang termasuk mahramnya, maka dia boleh tidak pakai hijab, asalkan menggunakan pakaian yang hanya kelihatan dari leher ke atas, yang kelihatan ya, leher ke atas, bagian kepala, kemudian dari siku ke bawah, lutut ke bawah, itu boleh. Maka yang dari lutut ke atas, siku ke atas, leher ke bawah, itu tidak boleh. Siapa yang boleh melihatnya? Hanya suaminya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau anaknya sudah dewasa, sudah balik, silakan cium pipinya, wajahnya, mulutnya, boleh, asalkan tidak di bagian auratnya. Tapi kalau belum balik, bebas di anggota tubuh manapun. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kalian mencium anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kamu memiliki sesuatu yang telah Allah hilangkan, Allah cabut dari hatimu, yakni berupa sifat kasih sayang? Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5539. Bismillah. Kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya, yakni mencium anak-anaknya. Mendengar kabar tersebut, orang-orang Badui merasa aneh, sehingga langsung bertanya kepada Aisyah,
kalian ini sudah terbiasa mencium anak-anak kalian. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Apa kata Nabi? Apakah aku memiliki sesuatu yang telah Allah cabut dari hatimu? Maksudnya sifat kasih sayang. Apakah dengan kalian tidak mencium anak-anak kalian, kalian tidak memiliki sifat kasih sayang? Padahal Allah memberikan sifat kasih sayang terhadap manusia. Merasa nggak tega kalau anak kita sakit. Merasa nggak tega kalau istri kita sakit. Apalagi kita juga merasa nggak mau, nggak tega ketika melihat orang tua kita sakit. Orang sekitar kita merasa tidak baik. Kita tidak akan terima. Peduli. Maka ketika orang dia tidak pernah mencium anak-anaknya, dikhawatirkan kata Nabi. Allah cabut sifat kasih sayang terhadap kalian. Yang Allah sudah berikan Allah cabut sehingga kalian tidak memiliki sifat peduli lagi. Anaknya sakit, anaknya jatuh, bukan dipedulikan tapi malah diomel, dimarah, dicaci, dimampus-mampusin gitu kan. Inilah realitas saat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita, memudahkan kita untuk terlepas dari kebiasaan buruk tersebut, dan Allah pun memberikan hidayah kepada kita dan mereka untuk memperbaiki keadaan ini. Salah satu faedah dari mencium anak adalah bentuk dari kasih sayang. Ingat mencium, teman-teman. Berarti ilustrasinya hanya menempel. Mencium. Karena di luar itu mungkin lebih layak kita lakukan terhadap pasangan hidup kita. Meskipun di antara para ulama juga ada yang membahas tentang mencium anak, asalkan tidak menggunakan syahwat. Kayak ini langkah berhati-hati, mencium apa saja, gitu kan, seperti mencium, sudah selesai. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bercerita, Rasulullah SAW pernah mencium cucunya, ini Al-Hasan bin Ali, di dekat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Al-Aqra melihat Nabi SAW mencium cucunya, berkata, sungguh aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium salah seorang pun dari mereka. Rasulullah SAW menatapnya, memandangnya ketika Al-Aqra menyatakan demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 5538. Kalau ini tadi orang Badui, ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka punya anak, terkhusus Al-Aqra. Kata Al-Aqra apa? Melihat fenomena Nabi SAW mencium cucunya, Al-Aqra bilang, aku punya anak 10 orang, 10 anak nih, tapi aku tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka ini, belum pernah mencium. Al-Aqra merasa heran, apa yang Nabi SAW lakukan ini? Apa kata Nabi di akhir? Orang yang tidak mau menyayangi, dia tidak akan disayangi. Orang-orang yang tidak mau sayang sama anaknya, khawatir kelak dia tidak akan disayang oleh anak-anaknya. Makanya dalam psikologi, menyelesaikan masalah terhadap anak, menegur anak, menenangkan anak yang sedang nangis, yang sedang, kalau kata orang Sunda tuh rungsing, sedang rewel gitu kan, apalagi sedang gelisah anaknya karena mungkin minta sesuatu yang diharapkan tapi tidak diberikan oleh orang tuanya, atau dia ingin melakukan sesuatu tidak diizinkan oleh kita sebagai orang tuanya.
maka peluklah dia dan cium. Bebas. Tapi terkadang cium kening, cium bibir itu lebih berkesan dibandingkan cium pipi. Tapi meskipun ada beberapa orang yang lebih senang dicium pipi misalkan, ya masalah, di mana saja bebas. Yang maklum saja, asalkan jangan cium di mata ya. Jadi tidak ini ya, tidak wajar ya. Boleh saja tapi tidak wajar. Bagi cium telinga kan kita lebih berkesan antara kening, pipi dan mulut. Itu yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam psikologi anak. Makanya tidak perlu banyak berkata, kalau emang dia sedang butuh ketenangan, peluk, karena dekapan kita sebagai orang tua terhadap anak itu akan langsung nyentuh ke hati. Teman-teman silakan bisa merasakan dulu, mungkin kita pernah dipeluk sama orang tua kita, rasanya bagaimana? Beda. Kita peluk istri kita, istri peluk suami, kita peluk orang tua peluk kita, itu beda faedah, meskipun sama-sama bermanfaat. Berkaitan dengan masalah ini, jangan merasa jijik, jangan merasa aneh, merasa tabu, jangan. Ciumlah dengan rutin. Anak mau berangkat sekolah, cium. Anak pulang dari sekolah, cium. Anak mau beraktivitas, cium. Anak mau tidur, dicium. Dengan pola yang teratur. Maksudnya kita punya program. Gimana caranya anak ini merasa nyaman sama kita, merasa dekat dengan kita. Cucu Nabi SAW aja merasa dekat dengan Nabi SAW sebagai kakeknya, apalagi kita sebagai orang tua. Nabi SAW ketika anaknya Ibrahim baru dilahirkan, terus disusui oleh salah satu sahabat Nabi SAW, kemudian beliau mendatanginya menjelang kematian Ibrahim, beliau mencium mulutnya. Jadi bukan hanya kepada Al-Hasan, tapi pada anaknya juga demikian. Ini sifat Nabi SAW. Jangan merasa canggung mencium. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang mencium orang yang belum halal untuknya. Ciumlah istri kita, ciumlah anak-anak kita, ciumlah orang tua kita. Karena 3 orang inilah yang memang layak untuk mendapatkan ciuman kita. Meskipun setiap orang, pada orang tua, pada istri, pada anak memiliki cara mencium yang berbeda. Mungkin orang tua lebih layak dicium kening, cium tangan. Istri kita lebih banyak dari itu mungkin. Anak kita mungkin lebih cocok dicium mulut, dicium tangan, cium pipi, cium tangan, bibir, ya misalnya. Boleh. Termasuk ada orang-orang Arab yang perlu kita biasakan adalah ketika kita berjabat tangan dengan anak-anak, biasanya apa? Kalau kita lakukan, kalau Indonesia nih, kita sodorin tangan kita untuk dicium ke bibir anak tersebut. Tapi contoh yang paling tepat adalah sebetulnya bukan begitu. Tapi kita ketika berjabat tangan dengan anak kita atau orang lain, kita tarik tangan anak tersebut lalu kita cium. Lihat reaksinya. Pasti anak tersebut akan merasa senang, merasa bahagia karena merasa dihormati. Karena mereka lebih layak untuk kita sayangi. Karena faedah yang kita dapatkan mencium orang tua dan orang lain maksudnya ya, ketika bertemu dibandingkan dengan mencium anak yang kita ketemui, itu lebih besar kita mencium tangan anak tersebut. Nanti hubungan kita dengan mereka tuh akan lebih dekat. Dan ini terbukti. Di beberapa keadaan saya pernah mempraktekkan demikian, faedahnya luar biasa. Mereka akan lebih dekat dengan kita daripada dengan orang tuanya, karena mereka tidak pernah dibegitukan oleh orang tuanya. Sedih sekali. Tapi saya bersyukur pada Allah. Setidaknya saya bisa menerapkan hal itu saat ini. Mungkin dulu saya belum mengerti. Mungkin saya tidak mendapatkan perilaku seperti itu dari orang tua saya. Tapi setidaknya saat ini saya bisa memberitahu dan mencontohkan. Ini memotivasi buat teman-teman. Ayo,
jangan canggung mencium anak kita. Contohkan kepada mereka, inilah Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya, poin selanjutnya tentang memberi julukan ayah dengan nama anak. Memberi julukan ayah dengan nama anak, atau memberi julukan orang tua dengan nama anak, atau dengan istilah yang sering kita dengar adalah kunyah, julukan. Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa pada awalnya dia bernama Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah dialah hakim yang memutuskan dan hanya kepadanya lah semua keputusan. Abu Shuraih berkata, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat tentang suatu perkara, mereka datang kepadaku, maka aku putuskan perkara tersebut di antara mereka hingga kedua belah pihak yang berselisih merasa puas, terselesaikan masalahnya. Nabi SAW bertanya, sebaiknya sikap sangat baiknya, sangat terpujinya sikapmu tersebut. Ada beberapa anakmu. Ya, setelah menyatakan demikian, Nabi SAW menanyakan, ada berapa anak kamu? Kemudian Shuraih menjawab, ada 3, yakni Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah yang paling tua di antara mereka usianya? Atau dengan mudahnya, siapa di antara mereka yang menjadi anak pertama? Kemudian Abu Shuraih menjawab, yaitu Shuraih. Nabi SAW bersabda, kalau begitu, kamu adalah Abu Shuraih, bapaknya Shuraih. Karena Shuraih ini berasal dari kata syarh, artinya lapang, artinya legowo, lapang dada ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Surah Al-Insyirah ayat 1. Berkaitan dengan al-kunyah, bukan hanya berlaku untuk ayah, tapi berlaku juga untuk ibu. Bukan hanya berlaku untuk laki-laki, tapi berlaku juga untuk perempuan. Sehingga misalkan Abu Shuraih, bukan hanya untuk Abu Shuraih saja, maka istrinya pun bisa disebut dengan Ummu Shuraih. Berkaitan dengan fikih kunyah, pertama bisa digunakan oleh laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua, sebaiknya menggunakan nama anak yang paling tua, mau itu anak laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang ketiga, bisa juga menggunakan nama kunyah dengan sesuatu yang selain dari manusia, misalkan dari hewan, seperti contoh Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah bukan berarti anaknya Hurairah, karena Hurairah itu kadang maknanya kucing ya. Yang intinya di situ bukan bukan hanya untuk nama orang saja, boleh yang nama yang lain. Jadi pertama bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk nama orang, tapi boleh juga menggunakan nama selainnya. Yang penting maknanya baik. Kemudian kunyah ini faedahnya adalah membuat hubungan seseorang menjadi lebih dekat. Jadi kalau kita dulu ngobrol sama orang yang sering main bareng, duduk bareng, biasanya ada nama khusus kan, tapi nama khusus kita bukan nama kunyah, tapi nama panggilan. Misalkan, maaf, karena mungkin sahabat kita hidungnya pesek, kita panggil pesek. Tapi justru panggilan pesek ini membuat lebih akrab, lebih dekat. Tapi sayangnya, kebiasaan tersebut tersalurkan dengan cara yang tidak tepat. Makanya Islam sudah mengajarkan sebelumnya.
Sebelum kita melakukan itu sebetulnya sudah diajarkan oleh Nabi SAW itu dengan adanya kunyah. Yang membedakan hubungan seseorang sudah akrab atau belum adalah apa? Ketika mereka berdua menggunakan nama kunyah dengan yang belum. Kalau sudah menggunakan nama kunyah, itu tandanya mereka sudah akrab. Tapi ketika belum menggunakan nama kunyah, berarti tandanya dia belum akrab. Ya, misalkan saya, karena anak saya pertama adalah Humaira, maka nama saya Abu Humaira, ya. Abu Humaira Muhammad Fadli. Agar kalian, para pemirsa juga tahu, Abu Humaira itu nama kunyah saya, Muhammad Fadli itu nama saya. Teman-teman boleh panggil saya Abu Humaira. Teman-teman juga boleh memanggil saya Muhammad Fadli, atau boleh juga memanggil Muhammad, atau boleh juga memanggil Fadli. Tapi biasanya yang memanggil Fadli atau Muhammad itu mungkin orang yang baru kenal. Tapi yang sudah dekat Abu Humaira. Di sisi lain untuk mengakrabkan hubungan, yang kedua untuk menghormati. Bapaknya Humaira, begitu. Bebas teman-teman boleh menggunakan. Lalu bagaimana kalau kita belum punya anak? Maka boleh, yang saya katakan tadi. Bukan hanya untuk menggunakan nama anak, kita boleh menggunakan nama selainnya. Seperti dulu saya belum punya anak, kunyah saya adalah Abu Faris. Tidak masalah. Asalkan nama yang kita jadikan sebagai kunyah adalah nama yang baik. Bukan harus nama orang, tapi boleh juga nama selain orang. Sekali lagi, jangan canggung juga teman-teman menggunakan kunyah ini. Karena banyak ajaran-ajaran Islam yang kadang kita anggap sepele sehingga kita lupakan. Padahal itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Serpian-serpian agama Islam, syariat-syariatnya, yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita, terkadang kita akan merasakan dampaknya nanti. Tapi maka itu bisa kita perbaiki sekarang. Tidak ada kata terlambat. Ayo, apa yang sudah kita kaji kita terapkan. Dua poin ini, dua pembahasan ini tentang mencium anak, bercengkrama dengan mulut dan lidah kepada anak, ya. Dan menggunakan nama kunyah adalah salah satu ajaran dari Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak malu melakukan itu. Nabi SAW mengajarkan hal itu. Tandanya itu semua bermanfaat untuk kita sebagai umatnya. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. InsyaAllah kita akan kembali lanjutkan pembahasan parenting ini, masuk ke pembahasan tentang khitan anak. Kapan mengkhitan anak? InsyaAllah fikih khitan ini akan saya bahas secara tuntas di pertemuan yang akan datang. Segala yang berdatangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon maafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.